بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Siapa mau baca ini? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Yang belum pernah baca sekali siapa? Belum pernah baca. Mau baca? Mau baca sini. Tinggal kamu sih yang belum pernah baca. Kamu kemarin udah kan? Sudah, nanti dulu. Gantian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Siapa yang baca hadis? Yang membaca hadis? Bismillah. Baca terus aja. Baca Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tal yang baca hadis. Baca hadis sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An ummul mukminin ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahtasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Wa fi riwayatil Muslim, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Thayyib, barakallahu fikum. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang digelari dengan Al-Faruq. Siapa namanya? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang digelari dengan Al-Faruq. Siapa namanya? Siapa? Umar ibn al-Khattab. Apa artinya Al-Faruq? Apa artinya Al-Faruq? Nisa apa maksudnya? Apa artinya Al-Faruq ya ikhwan? Apa ya ikhwan? Yani Al-Faruq yafruq bainal haqqi wal batil atau yafruq minhu syaitan. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembeda antara al-haq dengan al-batil atau syaitan lari dari Umar. Barakallahu fikum. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang digelari dengan Dzun-Nurain. Siapa? Utsman. Kenapa digelari Dzun-Nurain? Apa sebabnya? Apa sebabnya digelari Dzun-Nurain? Siapa yang tahu? Yang nulis jangan ngobrol, enggak ditulis nanti ditanya lupa lagi. Apa sebabnya digelari Dzun-Nurain Utsman bin Affan? Apa sebabnya ya ikhwan? Barakallahu fikum. Menikah dengan dua putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah meninggal yang pertama menikahi yang kedua.
Barakallahu fikum. Siapa tadi Muhammad? Sahabat Rasulullah yang digelari dengan Dzunurain siapa? Jangan ada yang beritahu. Siapa tadi? Muhammad. Siapa? Kan ngobrol kan? Megang full buku, megang full pen, ngobrol nggak nulis. Siapa tadi Abdurrahman? Mana Abdurrahman? Dzunurain siapa? Sahabat Rasulullah yang gelarnya Dzunurain siapa? 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 Kan? Siapa? Utsman bin Affan. Kenapa digelari dengan Dzunurain? Karena menikahi dua anaknya, dua putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah meninggal yang pertama, meninggal yang kedua. Siapa tadi Abdurrahman? Sahabat Rasulullah yang digelari Dzunurain. Kenapa digelari Dzunurain? Ya kenapa? Dzunurain. Apa artinya Dzunurain? Kenapa digelari Dzunurain? Enggak tahu, enggak perhatian. Pemain sepak bola dunia yang terkenal siapa? Siapa? Muhammad, kenal nggak Ronaldo siapa? Tak hukum kalian itu. Kalau sepak bola, pemain sepak bola hafal, sahabat Rasulullah nggak hafal. Taib. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang digelar dengan Saifullah. Siapa? Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid. Sahabat Rasulullah yang digelar dengan Syahidud Dar. Siapa? Syahidud Dar siapa? Siapa yang dikenal dengan Syahidud Dar? Siapa ya kawan? Siapa? Utsman ibn Affan. Utsman ibn Affan. Kenapa? Syahidud Dar maksudnya syahid di dalam rumah. Syahid di dalam rumah karena beliau dibunuh oleh Khawarij, oleh para pemberontak di dalam rumahnya. Siapa yang mau mengulangi gelarnya Utsman ibn Affan? Ada berapa yang kita sebutkan tadi? Apa aja? Yang satu apa? Dzunurain. Yang kedua Syahidud Dar. Jangan ada yang lupa. Yang kedua Syahidud Dar. Sahabat Rasulullah SAW yang dikenal dengan panggilan Abu Turab siapa? Ali. Benar ini? Apa ngarang? Ali bin Abi Thalib. Apa Ali Nasuha? Ali bin Abi Thalib. Kenapa dipanggil dengan panggilan Abu Turab? Karena tidur di tanah. Masya Allah, barakallahu fiik. Jawabannya ringkas labas. Siapa yang mau melengkapi ya ikhwan? Kenapa dipanggil dengan panggilan Abu Turab? Kenapa ya ikhwan? Siapa yang ingat kisahnya ya ikhwan dipanggil Abu Turab? Karena apa ya ikhwan? Naam, ribut dengan istrinya radhiyallahu anhuma. Kemudian beliau keluar dari rumah, tidur di masjid. Rasulullah datang ke rumah Fatimah, menanyakan suaminya. Kata Fatimah sedang keluar dicari, ternyata ketemu di masjid, tertidur di masjid dan sudah terkena debu. Kata beliau, kum Aba Turab, kum Aba Turab. Na'am, barakallahu fikum. Sahabiyah Rasulullah SAW yang dipanggil dengan Al-Humaira. Siapa ya kawan? Siapa?
Siapa? Aisyah. Hadisnya benar apa dhaif? Sahih apa dhaif? Panggilan Aisyah radhiyallahu anha dipanggil dengan ya Humaira. Humaira artinya si merah bibir. Hadisnya sahih apa dhaif ya ikhwan? Sabit apa enggak ini? Rasulullah manggil Aisyah dengan panggilan ya Humaira. Siapa yang pernah baca ya ikhwan? Ada yang pernah lewat enggak? Ya, saya pernah lewat, hadisnya dhaif, lam yathbut. Hadisnya tidak sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah manggil Aisyah dengan panggilan seperti ini. Thayyib. Na'am, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Siapa yang ingat muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada berapa? Muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada berapa? Siapa? Hah? Ada dua, sebutkan apa aja, siapa aja? Hah? Bilal bin Rabah apa bin Abi Rabah? Bilal bin Abi Rabah. Siapa lagi? Satunya siapa lagi? Abdullah ibn Umi Maktum. Barakallahu fikum. Abdullah ibn Umi Maktum. Naam. Sahabat muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua. Bilal ibn Abi Rabah, kemudian Abdullah ibn Umi Maktum. Thayyib, barakallahu fikum. Kita sambil istirahat ya ikhwan, mengisi waktu tanggung antara maghrib dengan isya. Kalau kita lanjutkan kerjaan kita waktunya tanggung, kita isi ta'lim insyaallah ba'dal isya. Mudah-mudahan tenaga-tenaga baru ini habis isya enggak pulang. Mau membantu karena kerjaan kita tanggung, kurang 1/4 lagi. Mungkin sekitar 1 jam lagi. Alhamdulillah ikhwan yang sudah ta'awun dari pagi, Masya Allah masih terus bekerja. Mudah-mudahan tenaga-tenaga baru ini enggak langsung pulang habis isya dan mau membantu biar lebih cepat. Ba'dal isya insyaallah kita akan lanjutkan. Thayyib. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Fa amma qawluhu ta'ala Al-Aziz al-Hamidillah. La, ini sudah dibaca kemarin. Wa qad haka Fakhruddin Ar-Razi. Ada berapa ya pertanyaan yang kita tanyakan tadi? Siapa yang mencatat dari awal sampai selesai yang kita tanyakan tadi? Ada berapa pertanyaan tadi? Ada berapa? Ada 6. Ada berapa pertanyaan? Ada berapa pertanyaan yang kamu catat, Abdurrahman? Hah? Coba baca, apa yang pertama? Nyatatnya satu aja, enggak nyatat dari tadi. Coba. Ada berapa yang kamu catat? Coba mana tulisannya? Enggak nulis, bawa buku asal-asalan. Ada berapa catatanmu? Ada berapa yang kamu tulis? Muhammad ada berapa Muhammad? Wah, enggak bawa buku, enggak ditulis ternyata kalian itu. Alasan aja bawa buku kalian. Thayyib, barakallahu fikum. Salman ada berapa? Ada 7. Semua ditulis. Nah, thayyib, di muraja'i, barakallahu fikum. Jadi muraja'i kamu jangan banyak la'ab. Thayyib. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala wa alam anna al-khalaiqa kismani. Waqad Thayyib. Sebelumnya waqad haka Fakhruddin Ar-Razi hadzal qaula thumma qala, ini ucapan dari Fakhruddin Ar-Razi. Wa alam anna al-khalaiqa qisman. Ini bukan ucapan Ibnu Katsir ya ikhwan, ucapan Fakhruddin Ar-Razi. Wasiluna ila sahil bahri al-ma'rifah wa mahrumuna qad baqaw fi dhulumatil hirati wa tayhil jahalah. Dan ketahuilah bahwa makhluk ini terbagi menjadi 2.
Dan secara khusus yang dibicarakan di sini adalah jin dan manusia. Wasiluna ila sahili bahlil ma'rifah. Golongan yang pertama adalah golongan yang mencapai keilmuannya sampai sedemikian tinggi. Wasiluna ila sahili bahril ma'rifah, seperti Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Bukan ma'rifah yang dimaksud adalah tingkatan-tingkatan tasawuf yang sungguhnya adalah tingkatan kufur. Syariat, ma'rifat, hakikat yang sungguhnya ini semua adalah tingkatan kufriyah. Wa mahrumuna qad baqaw fi dhulumatil hirati wa tayhil jahalah. Golongan yang kedua adalah golongan yang diharamkan dari ilmu dan kebaikan sehingga mereka tetap di dalam kegelapan, kebingungan dan kejahilan. Dalam keadaan bingung dan jahil. Tidak ngerti tujuan hidupnya apa. Tidak ngerti tujuan hidupnya apa. Fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla. Enggak kenal salat, enggak kenal puasa, enggak kenal zakat, yang penting bisa makan. Fi dhulumatil jahli wat tay. Bagi dia merasa berdosa kalau perutnya lapar. Itu aja sudah. Merasa berdosa kalau biasanya satu hari 50.000, hari ini 10.000 atau 30.000. Itu dosa bagi dia. Tapi kalau tidak sholat, tidak puasa, bukan dosa. Nanti di dalam kuburan baru setelah merasakan hantamannya malaikat baru kemudian menyesal, wal'iyadzu billah. Thayyib. Ini golongan yang kedua. Ada berapa golongan khalaik, golongan manusia tadi sebutkan oleh Ar-Razi? Ada 2. Golongan wasiluna ila sahili bahril ma'rifah. Yani alim atau jahil. Intinya seperti itu. Thayyib. Faka'annahum qad faqadu uqulahum wa arwahahum. Golongan yang kedua ini kata beliau seakan-akan mereka telah kehilangan akal dan juga rohnya. Yang ada adalah bangkai yang berjalan. Tidak ada roh sama sekali. Tidak ada roh sama sekali karena tidak pernah tersentuh dengan peringatan, dengan Al-Quran, dengan nasihat-nasihat yang indah. Dengan nasihat yang indah. Kalau panggilan hayya 'alas shalah tidak pernah didengar. Panggilan salat tidak pernah dipenuhi, tidak pernah datang salat. Tapi kalau panggilan baca doa selamatan datang karena ada berkat. Itu yang dinanti-nanti. Aneh kadang sebagian masyarakat kita seperti itu. Kalau panggilan Allah Subhanahu wa taala hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, enggak ada yang datang. Sedikit sekali. Sedikit. Tapi kalau panggilan telur asin, ikan bandeng, nasi, tempe goreng, berkat datang. Walaupun harus duduk di situ 1 jam, setengah jam, karena bagi dia merasa berdosa kalau nggak datang karena nggak dapat berkat. Itulah kenyataan sebagian masyarakat kita. Mau apa lagi? Siapa yang berani memungkiri? Nggak akan ada satupun yang berani memungkiri kenyataannya. Di masjid hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, atau bahkan sebagian musalla kita itu libur, zuhur asar khususnya libur salatnya. Tapi kalau 7 hari nggak ada libur. 7 harian kematian. Nyewu rame. Itulah mental sebagian orang. Jiwanya sepanjang berkat. Na'udzubillah. Faka'annahum qad faqadu uqulahum wa arwahahum. Wa ammal wajidun, apalagi kalau sudah menjelang Idul Fitr. Menjelang Idul Fitr, keliling. Pak, minta sedekah, wallahu alam puasa apa enggak? Wallahu alam tarawih apa enggak? Salat apa enggak? Paling gesit kalau udah urusan duit. THR. Tapi kalau urusan salat, na'udzubillah, enggak pernah. Enggak pernah mengenal salat, enggak pernah.
Tapi kalau udah selamatan, Masya Allah pakai sarung, pakai baju koko, pakai peci hitam, kelihatan Masya Allah. Jalan sambil santai, sambil ngudut itu jalan Masya Allah. Keluar dari situ bukan belok ke masjid, tapi sampai di rumah tidur lepas lagi sudah. Fala saddaqa wala shalla. Ini yang dipertahankan mati-matian. Budaya, adat yang seperti ini yang dipertahankan mati-matian oleh sebagian orang. Karena memang lumayan dapat berkat. Datang paling cuma duduk aja. Toh juga yang baca doa bukan dia kok. Dengarin paling yang baca doa orang lain paling amin-amin aja, nggak tahu doanya apa, wallahu alam. Amin-aminnya itu amin-amin tapi dalam hati sudah nggak usah panjang-panjang doanya, yang penting selesai pulang bawa berkat. Itu aja yang ditunggu-tunggu. Ka'annahum faqadu uqulahum wa ammal wajidun faqad wasalu ila arsatin nur wa fashatil kibriya wal jalal. Adapun orang-orang yang telah mendapatkan tujuan hidup mereka di dunia ini yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka telah mendapatkan cahaya wa fushatil kibriya wal jalal. Mereka mendapatkan kelapangan dari al-kibriya wal jalal, dari zat yang maha, yang memiliki al-kibriya dan juga kemuliaan. Mereka mendapatkan cahaya. Fatahu fi mayadinis samadiyati wa badu fi arsatil fardaniyah. Sehingga mereka pun bernaung di dalam mayadinis samadiyah, bernaung, dan mereka semuanya berlindung, tinggal di mayadin, di dalam perlindungan as-samadiyah, yakni Allah Subhanahu wa taala. Wa badu fi arsatil fardaniyah. Mereka pun juga muncul dan hidup di dalam lindungan dan naungan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tenang. Enggak butuh perlindungan para dukun, enggak butuh perlindungan para abnormal. Naam. Fathabata anna al-khalaiqa kullahum walihuna fi ma'rifatih. Maka berarti dengan demikian bahwa semua makhluk ini mereka tinggal di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kita enak tinggal dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin Jumat kelima alhamdulillah kita khutbah Jumat di Masjid Abu Bakar, alhamdulillah kita kasih masalah materi tauhid. Haramnya syirik. Haramnya syirik. Kalau kita berbicara syirik banyak yang menerima, tapi kalau udah contoh biasanya orang kadang-kadang panas telinganya kadang. Kalau bicara masalah syirik sepakat, tapi kalau udah contoh repot biasanya, banyak yang panas kadang telinganya. Tapi alhamdulillah jamaah Masjid Abu Bakar sudah terbiasa dengan dakwah tauhid. Mereka alhamdulillah tidak ada masalah. Kita jelaskan masalah haramnya mendatangi dukun dan juga kepercayaan sebagian orang terhadap dukun. Dan anehnya kita bahkan jelaskan, kita sekarang dalam musim kemarau yang panjang seperti ini, tidak pernah hujan. Nggak pernah ada satupun berita atau media massa memuat berita bahwa di suatu tempat karena dukun ini turun hujan. Nggak ada itu. Tapi nanti kalau kira-kira udah mau musim penghujan, peralihan musim, rame berita bahwasanya turun hujan setelah adanya mbah ini, hujan ke dukun ini. Setelah memandikan keris, setelah ini turun hujan. Mau-maunya dibodohin. Kalau memang hebat sekarang, yang lagi musim kemarau ini baru. Tapi pintar mereka ngapusin. Yang bodoh yang dibodohin. Ya di langit, kalau kita tanya kepada orang-orang tua kita para petani, mereka mengenal. Ada bintang khusus yang memang tidak keluar bintang itu kecuali menunjukkan peralihan musim. Kalau sudah saat seperti ini,
Mulai kemudian para berdukun, masang sajian, turun hujan gak lama. Nih, berkat daripada Mbah si Fulan. Enaknya itu loh. Gunung Merapi lagi ngamuk-ngamuknya, semuanya ngungsi. Ada yang pergi ke sini, ada yang ini, bahkan Mbah Marijan tersungkur mati. Mampus. Mampus kena lahar. Nggak laku energinya. Itu kejadian. Tetapi setelah mulai laharnya udah mulai tenang, sudah mulai turun, udah mulai mereda, keadaan sudah mulai tenang, stabil, pengungsi-pengungsi sudah pada mulai kembali ke tempat masing-masing, baru kemudian tumpeng nasi dikelilingi di sekitar Merapi, baru kemudian dipublikasikan setelah adanya sesajian Merapi tenang. Goblok. Kenapa kok ngungsi? Sampai bahkan kota Magelang kayak gitu, kayak sangat menyedihkan sekali. Sampai sekarang akhirnya jadi tambang pasir sebagiannya. Kenapa kok enggak pas lagi rame-ramenya? La haula wala quwata illa billah. Masyarakat sebagian, enggak semuanya sih. Sebagian orang terlalu blow-in berfikirnya. Setelah itu berpikir yang sampai sekarang kemudian sesembahan ini, kemudian rebutan bunga yang diyakini ada berkatnya, selamatan ini. Kenapa enggak selamatan waktu dulu pas Merapi lagi ngamuk-ngamuknya, biar mampus semuanya. Nyusul Mbah Marijan. Cuman begitulah keadaan kita ini. Sebagian masyarakat kita kasihan sekali kalau kita lihat keyakinannya. Terlalu yakin, terlalu meyakini. La haula wala quwata illa billah. Ditambah lagi film-film yang merusak mentalnya sebagian masyarakat kita yang lemah akalnya tadi. Sudah diyakini dengan dirusupi, diresapi dengan keyakinan-keyakinan seperti ini, ditambah lagi dengan film-film yang merusak. Ditayangkan film-film kuntilanak. Ditayangkan film-film hantu. Nanti terus datang dukun baca Hong Wali Hong atau yang semisalnya, lari, tambah percaya dengan dukun. Enggak ya, rusak. Tapi alhamdulillah tenang di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Wa ruwiya anni al-Khalil ibn Ahmad annahu qala li'anna al-khalqa ya'lahuna ilayhi. Al-Khalil ibn Ahmad mengatakan, dikatakan al-ilah karena al-khaliq, al-khalq, semua makhluk ini kembali kepadanya. Bi fathil lam ya'lahuna wa kasriha atau ya'lihuna لغتان وقيل إنه مشتق من الارتفاع فكانت العرب تقول لكل شيء مرتفع لاها وكانوا يقولون إذا طلعت الشمس لاهت وقيل إنه مشتق من أله الرجل إذا تعبد وتأله إذا تنسك. Semua makna ini benar ya akhwan. Qara Ibn Abbas wa yadaraka wa ilahatak. وأصل ذلك الإله فحذفت الهمزة التي هي فاء الكلمة فالتقت اللام التي هي عينها مع اللام الزائدة في أولها للتعريف فأدغمت إحداهما في الأخرى فصارتا في اللفظ لاما واحدة مشددة وفخمت تعظيما فقيل الله. Asalnya kata beliau Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala al-ilah. Asalnya adalah al-ilahu atau al-ilah. Setelah itu hamzahnya dibuang, i-nya dibuang. Allati hiya fa'ul kalimah. Sehingga bertemu dua sukun. Lam yang pertama sama lam yang kedua. Setelah hamzah dibuang jadinya tinggal lalhu. Alif sama dua sukun bertemu. Maka dibuang kemudian diidghamkan musyaddada menjadi Allahu.
menjadi Allahu. Naam. Allahu. Coba ngomong Allah bisa enggak? Hah? Allahu. Coba ngomong Allah bisa enggak? Hah? Allah. Coba kamu bisa enggak ketawain? Bisanya ngetawain tuh enggak bisa ngomong tuh. Hah? Siapa yang bisa ngomong? Coba. Hah? Satu. Coba. Allah. Coba bisa enggak? Kok pada lemas sih? Kalau azan gimana? Saya bisa. Masa sih Allahu Akbar Allah. Allah. Lidahnya nempel di atas. Karena sebagian orang ya ikhwan ngomong Allah sampai waktu kita awal belajar kita mendengar sebagian waktu kita awal belajar bahasa Arab. Ada dulu, enggak usah disebutkan, sebagian ustadz kita di pondok sampai kita dengarnya itu dia membaca kalau baca sumpah itu pas belajar masalah sumpah, wallahi itu kita dengarnya itu wawahi, bukan wallahi tapi wawhi, karena tafkhimnya terlalu. Dia membaca wallah tetapi apa wawahi, khata ya akhi. Yang benar lidahnya al-isti'la, lidahnya nempel di atas. Allah. Allahu nurus samawati wal ard. Allahu akbar. Allah. Jangan Allah. Naam. Kalau kita apa orang Indonesia, apalagi kalau kita orang Jawa, Abdullah. Seperti itu. Kata ya akhi. Yang benar Abdullah langsung nempel lidahnya di atas. Kadang-kadang namanya bagus. Aisyah itu artinya hidup. Asya ya'ishu. Tetapi kadang-kadang karena lisan kita orang Jawa ini manggilnya Aisyah itu artinya putus asa. Entah wallah alam mungkin putus asa dari kehidupan biar mati atau. Jaga lisanmu ya akhi, perbiasakan. Karena ini doa yang namanya anak tafaul. Namanya bagus-bagus Aisyah, panggilnya Aisyah. Namanya Yahya, panggilannya Yahya. Yahya artinya hidup, Yahya artinya sulit. Sulit hidup mungkin. Kadang-kadang kita memberi nama sudah senang-senang. Namanya bahasa Arab, panggilannya kadang jadi rusak namanya. Ubaidullah panggilannya Bebe. Ada sebagian seperti itu. Namanya Ubaidullah, panggilannya Bebe. Anakmu mau jadi bebek apa? Nggak boleh ya, aib yang seperti ini. Ubaidullah, panggil Ubaidullah. Panggilan, kalau mau nama panggilan siapa? Ubaid. Ini namanya munada at-tarkhim. Barakallahu fikum. Fahadha huwa ya ikhwan, asalnya adalah al-ilah. Na'am, barakallahu fikum, walhamdulillahi rabbil alamin, wal muadzin yuadzin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika.